Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita lanjutkan pertemuan kita di mata kuliah Drainase dan Sewerage, di mana kita masuk pada materi ketiga terkait dengan dasar-dasar di perencanaan teknis drainase. Jadi yang pertama adalah terkait dengan konsep banjir dan genangan, yang kedua terkait dengan konsep Sustainable Urban Drainage System, dan yang ketiga kita masuk di review untuk analisis hidrologi. Baik, jadi materi ini sebenarnya adalah materi yang sudah pernah didapatkan mahasiswa ya di perkuliahan hidrologi dan geohidrologi. Jadi artinya ini materi hanya untuk mengingatkan saja, sehingga detail ya perhitungan dan seterusnya itu sama sebenarnya di hidrologi. Jadi silakan nanti dibuka-buka lagi. Ada beberapa hal saja nanti yang mungkin akan saya tekankan ya terkait dengan materi ini. Baik, ada dua bagian di perkuliahan ini. Yang pertama adalah terkait dengan kondisi existing drainase, dan yang kedua terkait dengan analisis hidrologi. Kondisi existing drainase memang di dalam perencanaan tugas saudara ini tidak masuk menjadi satu hal yang spesifik, karena dianggap di dalam tugas itu bahwa sistem ini direncanakan sama sekali baru. Ya, sama sekali baru, sehingga dianggap memang belum ada sarana prasarana drainase. Sementara dalam kondisi real atau kenyataannya kita harus memperhatikan kondisi-kondisi existing ini ya, dan terutama melalui survei yang sifatnya itu survei atau observasi langsung ke lapangan. Jadi yang pertama terkait dengan survei kondisi existing. Yang pertama, bahwa evaluasi pengelolaan sistem drainase perkotaan adalah mempelajari semua hasil pantauan yang didapat sejak dimulainya perencanaan hingga hasil akhir pengelolaan sistem drainase perkotaan, yakni kemanfaatan, pembangunan, prasarana, sarana drainase. Kemudian evaluasi dilakukan terhadap pengelolaan, pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi terhadap pengelolaan sistem drainase perkotaan, dengan membandingkan tolak ukur, kriteria atau standar yang sudah ditetapkan terlebih dahulu pada tahap awal, yaitu perencanaan. Kemudian evaluasi meliputi aspek teknis dan non-teknis. Ya, aspek teknis ini tentunya masalah sarana prasarana salurannya, sementara non-teknis misalnya menyangkut masalah administrasi dan juga kelembagaan. Jadi ini untuk identifikasi masalah ini di dalam pertemuan yang lampau sudah saya jelaskan, sehingga di sini apa yang harus dilakukan, terutama ini pencarian data-data yang sifatnya kondisi existing, dari data hidrologi, data spasial, dan juga data hidrolikanya. Ya, ini dicari data-data yang sifatnya existing. Untuk apa? Kemudian dicari analisis frekuensi curah hujan, pola aliran, pembagian daerah aliran, kemudian ada analisis tata guna lahan dan rencana pengembangan kotanya. Oke, ini juga sudah. Nah, indikatornya apa? Indikator kinerja struktural atau teknis, ada sistem drainase, kondisi, fungsi, sarana prasarana, kemudian kualitas air secara visual. Mohon nanti ini dibaca lebih lanjut ya, untuk detail-detailnya ini. Kemudian indikator kinerja non-teknis meliputi kelembagaan, manajemen pembangunan, ada keuangan, peran masyarakat dan swasta, serta adanya norma hukum yang menyangkut perundangan terkait drainase. Nah, nanti seperti ini formnya biasanya untuk evaluasi pemanfaatan prasarana dan sarana drainase, ya, subbidang prasarana lokasinya apa, anggaran dan seterusnya. Jadi ini memang evaluasi ini sifatnya menyeluruh ya. Walaupun kemudian nanti yang kita lihat adalah pada khususnya adalah pada bagian yang teknis ya kalau di kita. Oke, jadi pekerjaan evaluasi ada data perencanaan ya, kemudian data perencanaan menyangkut master plan drainase, skema pola arah aliran dan genangan, ada peta land subsidence ya, penurunan tanah, kemudian ada data saluran,
data kolam retensi, data rumah pompa, data pintu air, data genangan, dan seterusnya. Yang ini jadi satu dokumen nantinya. Ya. Ini ada dokumen-dokumen yang digunakan dari data perencanaan, ya, seperti apa, kemudian data saluran seperti apa, ya, data kolam. Ya, ini contohnya misalnya data kolam yang ada di Sleman, ya, data Embung, data Mbak Boyo, Kemiri, Karanggen, dan seterusnya di sini, terus lokasi di mana, tahun, instansi, luas tanah berapa, volume tampungan, dan seterusnya. Ini penting bagi kita untuk mengevaluasi sistem yang kita punyai. Ya. Ada data rumah pompa, data pintu air, ya, data genangan. Nah, ini semuanya ini perlu kita cari pada saat kita melakukan evaluasi. Makanya kalau dikerjakan di dalam apa namanya itu tugas perencanaan ini menjadi terlalu banyak yang harus dikerjakan sehingga dalam realnya ya walaupun dalam realnya sebenarnya ini juga harus dilakukan ya apabila kita melakukan perencanaan sistem drainase. Nah, ini misalnya contoh survei, ya, hasil survei genangan. Ya, kita identifikasikan lokasi di mana, ya, kecamatan apa, terus luasnya berapa, tinggi, lama, frekuensi. Jadi ini terkadang ya kita tidak bisa melakukan pengamatan secara langsung, apalagi kalau pekerjaan ini dilakukan di musim kemarau. Ini bisa melalui wawancara masyarakat, ya, kemudian juga menggunakan peta seperti itu sehingga kita bisa mengidentifikasi ya di mana berapa luasannya ya batas-batas lokasi tergenang, tingginya, kemudian lama genangannya dan juga frekuensi dalam setahun. Kemudian mencari tahu penyebab genangannya apa, ya, apakah kapasitas saluran dan gorong-gorong lebih kecil, ada pengaruh pasang air laut atau meluapnya air dari sungai ya. Kebetulan di Bandar Lampung jadi menggunakan Y, istilah Y atau sungai ya. Oke, terus kemudian di sini ada foto-foto yang menunjukkan kemudian keterangannya apa. Nah, ini kemudian kita identifikasikan dari data tadi ya, kemudian apa namanya itu tunjukkan titik-titiknya. Kemudian yang ketujuh ada aspek perundangan prasarana dan sarana drainase. Ya, tadi ada aspek hukum, kemudian ada aspek SDM, peran serta masyarakat, kemudian data-data lain yang mendukung. Ya, jadi itu kalau kita lakukan secara lengkap pemetaan kondisi existing dari saluran drainase. Tidak hanya salurannya, tetapi juga semua aspek yang menyangkut sarana dan prasarana. Baik, bagian yang kedua adalah terkait dengan analisis hidrologi. Ya, ini yang saya sampaikan tadi di perkuliahan yang sudah pernah saudara tempuh, ini juga sudah pernah dijelaskan, sehingga ada beberapa bagian yang kemudian menjadi penekanan-penekanan ya seperti itu. Jadi tidak semuanya akan saya ulangi kembali. Jadi di sini yang pertama adalah terkait dengan konsep model hidrologi. Jadi hidrologi adalah bidang pengetahuan yang mempelajari kejadian serta penyebab aliran permukaan di bumi. Curah hujan, presipitasi, dan infiltrasi adalah dua komponen variabel hidrologi yang sangat berpengaruh pada proses terjadinya aliran permukaan dari daerah tangkapan air. Kemudian konsep model matematik, di sini model matematik digunakan pada analisis aliran permukaan atau debit banjir yang diturunkan dari input dan output. Nah, jadi sebenarnya model-modelnya pun dibangun berdasarkan model-model yang sifatnya statistik, bukan matematik ya. Tapi seringkali kemudian kita ya udahlah statistik kita samakan dengan matematik. Tetapi karena di sini menyangkut kejadian-kejadian, ya sehingga model-modelnya pun ya kita gunakan model-model yang kebanyakan adalah sifatnya itu statistik, ya berdasarkan pada data-data yang ada. Model matematik ini kita gunakan untuk penyederhanaan ya dari konsep yang ada. Ya, jadi seperti ini, misalnya saja di sini ada satu bidang permukaan, daerah aliran sungai, daerah pengaliran sungai, ada satu DPS, ya, kemudian terjadi hujan, ada batas-batas sistem di sini, ya, sehingga di sini akan terjadi satu aliran banjir.
Ya, dari input hujan ini, kemudian input hujan ini bertemu dengan area, ya, ada satu area, daerah aliran sungai sebagai sistem hidrologi, pada akhirnya output-nya adalah berupa aliran sungai seperti ini. Output-nya berupa debit terhadap waktu. Ya, jadi ini bagaimana kita mengubah fenomena hujan ini menjadi satu fenomena aliran, ya, aliran banjir. Nah, tentunya kan di sini ada pengamatan terhadap hujan, ada pengamatan terhadap aliran banjirnya. Oke, di sini model matematik dijelaskan lebih lanjut, di mana kita punya GT, adalah limpasan permukaan atau debit banjir merupakan luaran model, kemudian ada omega, adalah parameter dari model yang perlu dikalibrasi, kemudian ada IT, input dari model, dalam hal ini adalah intensitas hujan. Ya, data hidrologi, kumpulan keterangan atau fakta mengenai fenomena hidrologi seperti besarnya curah hujan, temperatur, dan lain sebagainya. Nah, dari sini kemudian muncul ya persamaan-persamaan yang nantinya akan digunakan. Ya, ini siklus hidrologinya. Ya, kemudian kita juga bisa menggunakan SNI ya sebagai salah satu referensi untuk perhitungan debit banjir rencananya. Ya, dari fenomena ini coba kita matematikan, coba kita modelkan seperti itu. Nah, melalui satu urutan perhitungan. Nah, salah satu referensi yang bisa digunakan adalah referensi yang berasal dari SNI. Oke, data hidrologi, ada data debit maksimum sungai, data hidrograf, dan seterusnya. Ini seperti ini ya pola perhitungannya. Nah, memang pada akhirnya model matematik ini menjadi lebih praktis kalau kemudian kita gunakan bantuan software. Oke, jadi di sini rangkuman pendekatan dan metode yang digunakan, kebutuhannya apa? Karena untuk hidrologi itu nanti banyak sekali yang berpengaruh ya, mulai desain saluran drainase, desain pelimpah, desain bangunan air lainnya, desain bendungan atau waduk, pengoperasian waduk ekstrim, ada pengendalian banjir, bangunan air, desain bangunan air lainnya, ada desain bendungan atau waduk, kemudian ada pengoperasian waduk ekstrim, ada pengendalian banjir dan bangunan air. Dengan kesediaan data untuk debit, ini lebih dari 20, ya, antara kalau untuk desain bangunan air lainnya antara 10 sampai 20, ya. Kemudian ketersediaan data hujan ini lebih dari 20 ya, untuk semua apa namanya itu, semua kebutuhan, luasan dasnya berapa ya. Nah, ini semuanya harus diperhatikan ya. Ada debit, ini singkatannya di sini ya. Ini bukan 0 tetapi ini O atau outlier ya. Kemudian kalau di sini metode yang disarankan, misalnya saluran drainase cukup metode rasional, kalau desain pelimpah menggunakan analisis frekuensi, kemudian kalau desain bangunan air lainnya menggunakan analisis frekuensi dan RR di sini, rainfall runoff, ya, dan seterusnya. Ini syaratannya adalah adanya biasanya ada kalibrasi untuk rainfall runoff dan juga EDF-nya. Oke, ya. Ini rumus rasional ya, sudah sangat populer, Q sama dengan K kali C kali I kali A, K itu konstantanya, ya, seperti itu, baik untuk perencanaan maupun existing, sudah seringkali diulang. Nah, penekanannya ada di sini sebenarnya bahwa fenomena hujan itu adalah sebuah fenomena yang alami, ya, natural fenomena. Jadi hujan, tidak hujan itu alami saja. Di mana fenomena ini ya ada cirinya adalah adanya uncertainties dan inaccuracies. Jadi uncertainties itu ketidakpastiannya tinggi dan ketepatannya juga rendah. Ketepatan itu terutama kalau kita mengacu pada sistem peramalan ya atau perakiraan gitu. Hujan itu turun kapan, jam berapa, berapa curah hujannya, itu kita tidak pernah tahu secara pasti. Ya.
sehingga perkiraan cuaca itu seringkali juga meleset, dan seperti itu. Yang itu sebenarnya sebuah fenomena natural. Nah, dari sini, dari fenomena-fenomena natural, kita mencoba untuk mencari data, makanya pendekatan statistik saya katakan tadi, kita transformasikan dalam bentuk hidrologi. Ya, hidrologi itu tadi kan ada curah hujan, kemudian ada kelembapan, dan seterusnya itu. Ini bagian dari fenomena hidrologi. Dari hidrologi ini kita ubah dia menjadi satu fenomena hidrolik. Ya, dari hujan kemudian menjadi satu aliran. Ya, baik aliran itu sifatnya aliran alami, misalnya sungai ya, atau badan air lainnya, ataupun kemudian transformasi hidrolik yang buatan. Ya, buatan itu misalnya saja ada saluran, ya, saluran drainase gitu misalnya. Sehingga dari sini ini bisa kita implementasikan. Sebab kalau dari natural fenomena langsung kita bypass ke konstruksi, ya ini yang terjadi di drainase kuno ya. Kalau saya pernah jelaskan itu dari natural fenomena karena tidak adanya transformasi ini ya sifatnya akhirnya trial error. Sehingga muncul banyak sekali kegagalan. Nah, apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah pemahaman yang lebih baik tentang natural fenomena ya, apa yang terjadi terkait dengan pola cuaca, iklim atau perubahan iklim misalnya. Kemudian pemahaman yang lebih baik terhadap catchment behavior, ya, perubahan tata guna lahannya. Kemudian yang ketiga ini terkait antisipasi pada perubahan antropogenik. Ya, jadi pada perubahan rencana-rencana ke depan perubahan apa yang akan terjadi sehingga bisa diantisipasi. Dari tiga pemahaman ini ya akan mengurangi uncertainties dan akurasinya. Bukannya menghilangkan ya, mengurangi saja. Artinya kita punya tingkat kalau di dalam statistik yaitu level kepercayaannya juga menjadi lebih tinggi. Ya. Jadi pemahaman ini akan mengurangi uncertainties dan inaccuracies ya sehingga natural fenomena ini juga menjadi implementasi dan konstruksinya menjadi lebih baik. Nah, ini biasanya ending dari perencanaan atau analisis hidrologi adalah kita membuat grafik lengkung intensitas hujan. Ya, berbagai metode ya yang kita kenal. Jadi karena namanya lengkung ya ini tentunya lengkung ini ya, terus ini kita bisa manfaatkan untuk transformasi hidrolika tadi. Ya, ini masih hidrologi, kemudian kalau kemudian kita masukkan waktu konsentrasi misalnya, ya kita hitung Q debit ya, hidrologinya, maka kita nanti bisa transformasi dalam bentuk perhitungan debit hidrolikanya. Oke, ini 3 metode yang sering digunakan, ada Talbot, Sherman, Ishiguro. Ya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ini yang pertama adalah tentunya dari data curah hujan yang ada, ya, coba kita lakukan tes konsistensi atau tes homogenitas. Ya. Setelah itu kita lakukan analisis frekuensi hujan harian maksimum pada periode ulang hujan tertentu. Ya, metodenya ada banyak, tetapi yang sering digunakan adalah Gumbel, Log-Pearson, dan Iwekadoya. Kemudian dilakukan pemilihan metode, biasanya pakai G kuadrat ya, atau pakai yang secara umum digunakan apa, seperti itu. Baru kemudian masuk analisis intensitas hujan. Ada metode Van Brien, Hesper-Weduen, ada Bell-Tanimoto, ada Mononobe. Ya. Kemudian dari sini ditransformasi lagi ke persamaan lengkung intensitas hujan. Nah, nanti dilakukan metode kuadrat terkecil sehingga kita dapatkan persamaan intensitas hujan yang dapat kita aplikasikan. Oke, pada beberapa sisi kadang-kadang ini kita coba sederhanakan gitu, misalnya tes konsistensi dan tes homogenitas misalnya, ditambah lagi pencarian data hujan hilang ya. Kemudian kita tambahkan juga analisis untuk perhitungan curah hujan harian maksimum area ya karena kita ada beberapa stasiun gitu.
Baik, jadi di sini ada analisis hidrologi, ada distribusi peluang, ada Gumbel, EW-nya log Pearson, C kuadrat, kemudian analisis intensitas hujan. Dengan analisis hidrologinya ada Monolope, Van Brien, Bertani-Moto, Aspermedun. Ini metode yang biasa kita gunakan ya. Di luar ini kemungkinan masih ada, bukan kemungkinan, masih ada banyak metode yang lain gitu. Kemudian dari sini kita hitung ini, kita buat persamaannya, ya, baik Sherman, Talbot, Ishiguro maupun Monolope. Oke, jadi di sini setelah tadi konsepnya, kemudian kita masuk analisis hujan rencana. Jadi menyangkut apa saja? Ya menyangkut masalah kerapatan jaringan stasiun hujan, jumlahnya, ya, pola penempatannya, kemudian kelengkapan data, cara-cara perkiraan, kemudian ada konsistensi dari data. Makanya tadi ada tes konsistensi itu. Untuk curah hujan wilayah, kita bisa gunakan rata-rata sederhana, ya, kita jumlah, kemudian kita bagi jumlah stasiunnya, ataupun polygon descent, ya ini juga cukup banyak digunakan. Di dalam polygon descent yang penting sebenarnya adalah kita mencari area pengaruh. Misalnya di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 6 stasiun. Maka stasiun itu kita hubungkan terlebih dahulu, ya, membentuk jaringan stasiun hujan. Kemudian dari jaringan stasiun hujan kita coba tarik garis bagi di sini, menunjukkan garis bagi, yang pada akhirnya di sini akan membentuk satu area pengaruh. Ya, ini misalnya untuk A1. A1 pengaruh stasiun 1, ya, daerah pengaruhnya adalah A1. Stasiun 2 di sini pengaruhnya adalah A2, stasiun 3 di sini pengaruhnya A3 dan seterusnya. Ya, di sini nantinya rata-rata curah hujan daerah ini, ya, dipengaruhi oleh area-area pengaruh pada stasiun-stasiun hujan ini. Jadi kita misalnya rata-rata curah hujannya, maka di sini adalah luas pengaruh A1 dikalikan dengan tinggi hujan di R1 ditambah luas area 2 dikalikan dengan R2, ya, dan seterusnya dibagi dengan luasan total di area tersebut. Cara ketiga, cara isohayat, ini agak lebih kompleks karena ini harus kita perhitungkan tiap tahun, ya, seperti itu. Dan pola isohayatnya akan berubah-ubah. Maka yang banyak digunakan antara cara paling mudah dan yang paling sulit adalah cara yang model polygon descent ini. Oke, ini penjabaran lebih lanjut dari perhitungan di polygon descent-nya. Kemudian ada periode ulang. Jadi curah hujan maksimum harian dianalisis mendapatkan pola sebaran yang sesuai dengan distribusi statistik yang ada. Cara mengukur besarnya dispersi disebut dengan menggunakan parameter ini. Ada definisi standar, koefisien skewness, ya, ada pengukuran kurtosis dan koefisien variasi. Di mana P, probabilitas persentase terjadinya hujan adalah seperti periode ulang hujan. Jadi semakin besar T periode ulang hujan, maka probabilitas terjadinya juga semakin kecil, ya, seperti itu. Nah, berapa yang digunakan sebenarnya terkait dengan tipologi kota. Ya, ini kalau dari Permen PU nomor 14, dari tipologi kota nomor 12, mohon maaf, tahun 2014, dari tipologi kota, ya, ada kota metropolitan, besar, sedang, kecil, kemudian di sini ada luasan daerah tangkapannya dalam hektar, di mana semakin luas daerah tangkapannya, maka kita juga harus menggunakan skala ulang yang lebih tinggi. Kemudian dilakukan analisis distribusi statistik, ya, saya kira ini bisa dipelajari lebih lanjut. Nanti ada yang metode Gumbel tipe 1, kemudian log Pearson tipe 3, ya. Kemudian juga ada metode Ishiguro, ya, di referensi Pak Sosro Darsono itu bisa saudara lihat nanti di situ. Ya, kemudian ada log normal. Dari sini kemudian kita mencoba untuk menghitung intensitas dan tinggi hujan. Jadi intensitas tinggi hujan, curah hujan jangka pendek dinyatakan dalam intensitas per jam, disebut sebagai intensitas curah hujan.
Dan besarnya intensitas hujan berbeda-beda, sebab namanya curah hujan, mendapatkan intensitas hujan, maka digunakan cara perkiraan. Beberapa cara antara lain adalah metode Bell, Hesper-Weduen, Van Brien, dan tadi Mononobe. Oke, ini rumus-rumusnya, ada rumus Bell, ada rumus Van Brien, ada Hesper-Weduen. Ya, saya kira sudah semuanya di hidrologi, ya, tinggal saudara buka nanti untuk cara pengerjaannya. Oke, sehingga kita dapatkan lengkung intensitas hujan. Ini misalnya saja menurut Hesper. Nah, dari intensitas hujan tadi, kemudian diturunkan persamaan lengkung intensitas hujan. Ya. Yang cara yang langsung sebenarnya adalah dengan menggunakan cara Mononobe tadi, karena dengan cara Mononobe kita bisa langsung mendapatkan sebenarnya rumus persamaan lengkung intensitas hujan. Ya, sehingga lengkung intensitas hujannya juga sudah langsung bisa didapatkan. Ya, persamaannya ada metode Talbot, ada Sherman, Suguru, Mononobe tadi, yang semuanya menggunakan analisis perhitungan, ya. Perhitungan ini tentunya lebih nyaman kalau kita gunakan Excel misalnya saja sebagai alat bantu. Untuk diperhatikan hati-hati di dalam memasukkan angka-angkanya ini, ya. Jadi kalau saudara sudah ada rumus Excel-nya, terus coba dicek rumus-rumusnya di sel itu apakah sudah benar. Karena kalau rumusnya kurang tepat, itu akan menghasilkan lengkung intensitas yang kurang bagus. Ya, salah satu parameternya itu. Kalau lengkung intensitasnya kurang bagus, ada kemungkinan ada kesalahan di dalam perhitungan. Kedua ada metode Sherman, kemudian ada metode Ishiguro. Ya, kemudian kita gunakan juga metode Mononobe. Nah, dari sini kurva rumus intensitas hujan apa yang kita gunakan? Ini tentunya kita biasanya menggunakan simpangan atau selisih paling kecil dibandingkan dengan hasil perhitungan di intensitas hujan tadi di Hesper-Weduen. Ya, kecuali Mononobe, karena Mononobe mempunyai lengkung intensitas hujan tersendiri. Nah, kemudian diplotkan dalam grafik intensitas hujan terhadap waktu untuk setiap periode ulang hujan. Nah, memang tidak perlu semua periode ulang hujan dihitung, ya, misalnya 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun misalnya. 100 tahun, 1000 tahun, saya kira nggak perlu untuk dihitung, ya. Karena apa? Karena ya di saluran drainase jarang kita menggunakan periode ulang hujan seperti itu, ya. Kita bisa lihat tadi di tabel periode ulang hujan atau kala hujan mana yang digunakan. Baik, barangkali sampai di sini teman kita terkait dengan analisis hidrologi, karena sifatnya review, nanti mungkin saudara sebagai tugas bisa langsung mengerjakan di tugas perencanaan drainasenya. Ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sampai di sini pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.